Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gak kusok. Ketemu lagi nih sama saya. Sekarang saya lagi ada laptop HP 240G8 ya, yang kendalanya kayak gini nih. The system has detected that a calling event is not operating correctly. Ini jadi dia sistemnya itu ngedeteksi kalau si fan atau kipasnya itu nggak jalan atau nggak berfungsi dengan baik gitulah maksudnya. Nah, apakah benar ini emang fan-nya itu rusak atau ada gejala lain atau memang dia salah deteksi apa gimana? Kita cek aja. Memang dinyalain tuh mati lagi gitu ya. Kayak gini. Oke, langsung aja kita cek. Nah, ini seperti yang tadi saya udah bilang, ini jenisnya tuh HP 240G8 ya. Teman-teman yang punya laptop kayak gini, kita ke bagian satu aja. Kita mau nggak mau kita harus cek kondisi fisik dari fan-nya itu dulu ya. Nah, di sini karetnya cuma tinggal segini nih. Jadi di atas sana udah nggak ada karet. Harusnya di sini ada karet, kita buka, tapi ini udah nggak ada karetnya. Ini ada bautnya, itu ada 1 2 3 4 nya, itu yang di bawah karet. Di bawah karet yang ini enggak ada. Jadi di bawah karet yang atas itu 3, di bawah karet yang sebelah bawah itu ada 1. Terus ada yang enggak ditutup karet di sebelah sini ada 2 ya. Ini bocil nih ikut-ikutan. Kita pakai obeng yang kecil. Ya, kita cepetin aja ya buat buka bautnya. Ini teman-teman jangan lupa bautnya diamanin ya, jangan sampai berceceran nih, soalnya biasa kita suka bingung ntar kalau pas mau pasang lagi. Kalau bisa sih cari wadah yang khususnya kita masukin dulu dah, takutnya diambil bocil. Kita buka juga bagian sini. Nah, jadi teman-teman nih bisa dilihat ya. Jadi baut yang di bawah karet itu beda sama baut yang ada di yang 2 itu. Yang di bawah karet itu warnanya silver. Nih, kalau yang 2 itu dia warna hitam. Nah, gitu ya. Ini beda, jadi nggak perlu takut ketukar. Nah, kalau dibuka kita tinggal lepas aja bagian cover belakangnya. Saya pakai tusuk gigi nih, ini bahannya plastik. Teman-teman kalau nggak ada ini bisa juga pakai kayak kartu ATM bekas atau botol sabun misalnya yang diruncingin tuh dipipihin, bisa juga dipakai. Bikin dari apa aja, dari bahan-bahan plastik ya, jangan bahan logam kalau bisa gitu. Nah, ini yang bagian ini paling gampang dibuka. Nah, pakai tangan dulu gitu. Kalau udah kebuka, nah teman-teman tinggal masukin ini sambil ditarik gitu ya, sambil digeser aja. Nah, jadi ntar dia kelepas sendiri. Nah, lanjut. Nah, bagian sebelah sana ditahan, dibuka ini sambil dimasukin pakai ini ya kan. Jadi yang sebelah sini itu nggak ketutup lagi, ditahan pakai jari. Nah, itu lanjutin. Aduh, nyampe. Ini kurang keras ya bahan ini, tapi bisa sih. Nah, jadi dia nggak ada soket apa-apa. Enaknya tuh gini, kita selanjutnya cek kondisi kipasnya ya. Yang tadi katanya error, ini apakah benar emang error apa enggak nih?
Kita coba kita nyalain dulu ya. Ini kipasnya ini jalan apa enggak, itu yang pertama kita cek ya. Kita nyalain, kita lihat ini kipasnya muter ya. Nah berhenti, ini emang normal ya, kalau berhenti motor tuh normal ya. Nah dicoba gini juga dia nggak seret ya, tuh ini nggak seret nih. Oh dia muter lagi. Jadi emang kondisi ini saya nggak pegang ya, saya cuman ngerasain anginnya aja. Nah gitu, ini kipas nih muter sih. Nah berhenti, ini normal ya kayak gini. Oke kita lihat. Jadi nah kayak gini, jadi kipas laptop itu emang normalnya begini, dia nggak terus-terusan muter, dia tergantung kondisi. Kalau misalkan dipakai kerja berat dia pasti muter, atau misalkan kondisi mesin udah panas dia pasti muter. Dan kalau udah normal lagi suhunya itu dia berhenti, atau udah nggak dipakai berat lagi dia berhenti otomatis ya. Ini masih bagus nih. Nah saya dicek juga untuk bagian mesinnya, ini nggak ada panas, ini masih nyala ya laptopnya, nggak ada panas-panas berasa overheat gitu. Kayaknya normal-normal aja nih. Dicek juga ya, jadi cek temperatur aman nih. Terus kita coba cek perform ya, kita pakai buat kerja lah ibaratnya ya. Ini connect internet terus buka YouTube nih, setel streaming kayak gini tuh itu lumayan lumayan menguras ya ke baterai, terus ke mesin juga dia kerja terus-terusan. Kita coba ini channel saya ya. Nah ini kita buka beberapa menit ya. Nih dia nggak ada mati-mati. Ini dalam kondisi di bawahnya ini belum kita pasang lagi ya cover bawahnya, dan kondisi kipas nyala muter gitu. Ini kita percepat ya. Nah cek kerja lumayan aman lah untuk beberapa menit ya. Tapi untuk amannya lagi itu teman-teman cobain semalaman aja dinyalain gitu, atau berapa jam gitu dinyalain, apakah ada mati-mati apa enggak gitu ya. Sekarang kita coba buat cek di task manager ya. Task manager ini kita cek ini di sini kayaknya RAM-nya ini udah makan banyak memori ya, padahal kita baru nyalain ini tuh udah 70%-an memori yang kepake. Padahal kita belum buka apa-apa selain YouTube ini ya. Ini kemungkinan sih gara-gara aplikasi yang kebuka saat starting up ya. Nih memorinya tinggi sih, ini termasuk tinggi banget sih menurut saya mah ya. Untuk laptop yang baru dibuka nih harusnya nggak sampai 70-an begini. Kita cek aja di startup-nya, di aplikasi yang kebuka di startup nih. Ini lumayan banyak ya. Kita disablein aja teman-teman ya, yang kalau misalkan emang aplikasinya itu nggak dibutuhkan langsung ketika laptop nyala, itu kita disable aja ya, karena ini dia bakalan otomatis nyala. Kalau di enable tuh dia otomatis nyala ketika laptop dinyalain.
Dan kalau emang itu nggak penting aplikasinya, ya ngapain harus dinyalain gitu ya. Kita matiin aja, disablein aja. Nah, ntar kita coba lagi. Kalau misalkan udah begini, apakah ada pengaruhnya ya apa enggak? Coba restart dulu ya. Saya cepetin nih. Kayaknya ada update juga kali ya. Kayaknya agak-agak lama nih restartnya. Tuh. Ini berapa detik nih kira-kira? Ada kali kurang dari 10 detik kali ya ini kayaknya sih. Masuk ke halaman Windows ini ya. Lumayan lah ya, itu standar lah ya, nggak cepet banget, nggak lama banget sih itu. Buat laptop ini ya cukup lah, tapi yang pasti ini nggak bakal berat banget ke memorinya. Nah, ini kipas masih muter aman, jadi mungkin bisa kita pastikan ya kalau kipasnya ini tuh normal sebenarnya. Jadi sebenarnya masalahnya itu kayaknya bukan di kipasnya sebenarnya. Jadi ada kesalahan di sistem itu salah ngebaca gitu. Dikiranya kipasnya itu yang nggak bener. Nah, jadi kalau misalkan ternyata kipasnya kayak di sini, jangan lupa matiin dulu laptopnya ya kok. Kalau misalkan kipasnya memang kayak yang ini masih normal. Begini ya, masih normal begini, berarti kita cukup bersihin aja nih teman-teman, karena kita udah bisa pastikan nih kipasnya ini masih normal ya. Kita tinggal buka aja, buka dulu soketnya dari sisi atas sama bawah. Nah, lepas begini, udah, ini cuman ini doang sih soketnya. Tinggal buka baut, ada sebelah kiri bawah sini sama di sebelah itu. Nah, sebelah kanan atas ini ya. Udah, bautnya cuma dua ini. Seperti biasa bautnya jangan lupa diamanin nih. Ini pusing banget kalau sampai baut hilang nih. Nah, ini dari sini diangkat aja ya, diangkat, ada kerasa, nah klak, baru kita tarik pelan-pelan ya, tarik ke bagian bawah ya, kalau di video ini ya sebelah bawah. Nah gini, ini dia kipasnya nih. Jadi kita bisa lihat nih, enggak, kondisi kipasnya juga enggak kotor-kotor banget. Dan kita udah jelas ini masih normal ya. Kalau misalkan teman-teman rusak kondisinya, teman-teman bisa beli di online nih, banyak sekarang. Yang paling recommended sih beli yang baru, yang ori ya. Tapi kalau misalkan duitnya udah kurang nih, kita beli yang ori aja, walaupun second nggak apa-apa, tapi pastiin dulu jenisnya sama untuk laptop ini, dan kemudian kondisinya tuh masih bagus gitu, tanyain dulu ke sellernya ya. Nah kalau memang masih begini, masih bagus, kita bersihin aja, bisa pakai kuas, pakai sikat gigi. Saya pakai microfiber aja karena nggak ada sikat giginya juga. Lagian kotorannya di sini nggak sampai ke dalam-dalam ya, masih di permukaannya aja. Udah kayak gini udah. Nah kalau sekarang tinggal pasang lagi komponennya, balik ya. Kalau mau kipas baru, mau kipas lama, masangnya sama begini aja. Jadi kebalikan dari yang tadi pas kita buka ya. Kabel-kabel jangan sampai kegencet nih. Kasian ya kan kalau kegencet, dia malah putus lagi. Nah udah masang begini, udah tinggal masang baut sama soket nih. Bautnya masih ada, aman.
cepetin aja ya kan, cuma masang baut gini doang. Nah, set, biasa aja, nggak usah sampai kenceng-kenceng banget, dirasa pas aja ya. Nah, pasang soketnya ini ada susah tuh karena posisinya aja sih ya, sempit ya. Agak-agak kalau tangannya gede apalagi. Ini bisa pakai pinset gitu ya, masangnya biar enak. Nah, balikin lagi kabel-kabelnya ke posisi semula, ke jalurnya lagi. Oke, oke, aman nih. Udah begini ya, berarti tinggal kita tutup aja covernya lagi. Kita tutup, masukin. Bayi. Nah, ini patokannya kita sampai kedengeran bunyi krak 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 gitu ya. Itu berarti udah nempel tuh. Kalau udah, yang bunyinya enak banget. Nah, ini sip, udah. Tes dulu bang, jadi sebelum kita pasang baut, kita coba dulu nyalain apakah ini normal apa enggak ketika kita pasang covernya. Oke, kira-kira berapa lama ini waktunya? Apakah normal langsung ke booting Windows apa di error lagi? Ya ternyata enggak ya. Alhamdulillah nih, ini enggak masuk ke mode error dulu, tapi langsung ke sini, dan waktunya pun cepet banget bootingnya. Oke. Nah ini dia, kalau ternyata fan-nya itu normal atau misalkan udah diganti kok masih ada error juga, ini teman-teman bisa coba solusi ini. Restart tuh, masuk ke menu BIOS ya, ke BIOS, masuk ke BIOS, pencet F10 nih terusan, nanti masuk ke mode BIOS. Nah ini escape, masuknya ke konfigurasi. Nah di sini tuh ada fan always on, di sini kan disable nih, teman-teman bisa coba ini di enter, kemudian pilih enabled. Nah kalau udah gini bisa pencet F10 lagi terus enter, atau bisa juga digeser ke exit terus enter ya, ini. Tapi opsi ini tuh resikonya dia fan kita tuh akan terus-terusan muter dalam kondisi apapun. Jadi dari awal dinyalain sampai dimatiin dia muter terus-terusan. Jadi saya nggak pakai opsi ini karena emang normal ya, dan nggak ada notif error juga. Jadi saya nggak pakai opsi itu. Tapi teman-teman kalau misalkan mau dicoba, misalkan kan masih error juga, bisa dicoba yang ini. Cuman catatannya tadi, si fan itu akan terus-terusan nyala ya dari awal sampai akhir, dan resikonya itu ya paling sih fannya cepet aus gitu ya, cepat, karena dia nggak berhenti. Ini cocoknya itu kalau fan always itu buat yang memang si komputernya itu dari awal tuh terus-terusan dipakai gitu, terus-terusan dipakai kerja, nggak ada istirahatnya gitu, itu bisa dipakai. Ini udah bagus ya, udah normal nih. Beberapa kali restart juga nggak ada notif error lagi. Nah itu bisa kita anggap ini udah selesai ya permasalahannya. Kita matiin dulu ya. Nah jadi sekarang kita tinggal pasang lagi baut-bautnya ya. Jadi baut-bautnya di mana? Ini bautnya ada 6 ya, jangan lupa.
4 yang putih, 2 yang hitam, ya kan. Nah, jadi teman-teman, ini menurut saya ya, kemungkinan penggunanya itu dia suka pakai di kasur atau di sofa yang memang dia menghalangi sirkulasi dari kipasnya itu. Dia kan kipas itu ngambil udara dari bawah sini nih, keluarinlah ke bawah LCD itu kan ada lubang juga di belakang. Nah, dikeluarinnya ke situ. Apalagi ini udah nggak ada karetnya ya, jadi usahain lah kalau mau pakai laptop tuh di tempat yang rata, atau kalau mau pakai di kasur juga pakai cooling pad atau apalah, tatakan yang rata, yang keras gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang memang punya kendala kayak gini bisa dilakuin sendiri ya di rumah. Nggak perlu buru-buru ke tukang servis, jadi kita bisa gak kuso gaweanku sorangan gitu aja. Karena ini bocil nggak kondusif, segini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada masukan boleh komen-komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.